Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, ini adalah kuburan para syuhada Uhud. Dan di sini kita tidak temukan ada batu nisan secara khusus. Ya. Karena memang begitulah ditemukan di zaman Nabi SAW, maka pemerintah Saudi mengembalikan seperti apa adanya. Dan memang tidak dijelaskan di mana posisinya Hamzah, di mana posisinya Mus'ab, di mana Abdullah bin Amr bin Jamuh, Abdullah bin Amr bin Haram, di mana Amr bin Jamuh, dan yang lainnya. Karena begini posisinya, jelas di dalam tembok inilah. Di sini ada dijelaskan tentang hal-hal penting, panduan penting masalah ziarah. Apakah ziarah kubur ini atau kuburan-kuburan yang lainnya. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat, ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar secara khusus karena mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau kita kebetulan datang ke satu lokasi, ada kerabat kita yang kita mau kunjungi bisa, tapi kalau secara khusus safar untuk itu, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nanti insya Allah akan kami bacakan doanya ini. Kemudian juga ada yang selanjutnya untuk mengingatkan diri kita kepada kehidupan akhirat. Jadi itu tujuan daripada ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya dulu melarang kalian ziarah kubur waktu di Mekah, maka sekarang ziarahilah. Karena dia akan mengingatkan akhirat. Dilarang yang ketiga, mengusap-usap kuburan merupakan amalan yang tidak dibolehkan dalam agama. Karena tidak pernah disebutkan Nabi SAW mengusap-usap kuburan para sahabat yang meninggal, baik itu syuhada Badar atau syuhada Uhud, ataupun yang meninggal di kuburan Baqi, di dekat masjid Nabi SAW. Dan tidak boleh mencari berkah dengan khusus mendaki bukit-bukit ini dan mengambil tanah juga batu-batunya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini gambaran tentang masalah ziarah. Baik, di sini teman-teman sekalian, ada satu hal yang terbukti di tahun 53 Hijriah. Tahun berapa terjadi perang Uhud tadi? 3. Tahun 3. Ini terjadi 53. Tahun 50. Berarti 50 tahun setelah itu. Di zaman kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sempat terjadi masyarakat Madinah menemukan mata air di sekitar sini. Kemudian pada saat ditemukan mata air itu, mereka mau sampaikan air ini ke penduduk Madinah. Waktu itu kita belum ada seperti sekarang, ada pipa-pipa yang mudah gitu, tidak seperti itu. Jadi mereka kerepotan gitu. Bagaimana caranya? Mereka harus buat saluran di tanah. Nah, yang paling mudah adalah mata air itu kalau dibuat melewati kuburan para syuhada ini. Kemudian sampai ke kota Madinah gitu. Maka pada saat itu diskusilah semua sahabat dan mereka semua sepakat mengatakan itu tidak masalah. Maka digalilah kuburan para syuhada. Nah, di situ mereka terjadi satu keajaiban yang luar biasa karena mereka pada saat gali, mereka temukan Hamzah, Mus'ab, ya, Amr bin Jamuh, Abdullah bin Amr bin Haram, semuanya ini utuh jenazahnya. Sampai salah satu di antara mereka mengatakan cangkulku sempat tersentuh jempol kaki Hamzah dan ternyata mengeluarkan darah. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin Haram. Teman-teman bisa pernah baca hadisnya? Hadis dari Jabir bin Abdullah. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Jabir bin Abdullah itu Jabir bin Abdullah ini perawi hadis, termasuk laki-laki yang banyak juga. Itu adalah anaknya Abdullah bin Amr bin Haram. Dia mengatakan, saya menggali kuburan ayah saya untuk saya pindahkan, saya temukan bajunya masih utuh. Waktu itu pakai baju putih garis-garis hitam. Dan bagian wajahnya sempat terpukul oleh orang Quraisy dan berdarah. Dan pada saat dia wafat, dia sempat pegang lukanya itu. Nah, pada saat digali tahun 53, itu tangannya sempat dipindahkan, darahnya ngucur lagi. Dan ini menandakan memang sesuai dengan hadis Nabi SAW, termasuk yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah adalah para syuhada. Ya, itu kuasa. Nah, perlu saya titik beratkan, karena kita masuk di lokasi peperangan Nabi SAW, kita mengunjungi ziarah kuburan para syuhada. Ini merupakan target setiap muslim. Target setiap muslim. Bagaimana dia mati, pada saat mati syahid. Bukan buat pemberontakan ya, tapi di saat agama butuhkan kita hadir. Terus kalau Anda mengatakan, Ustaz saya kan takut dibunuh. Begini gambarannya. Teman-teman perlu pahami, mati dalam Islam itu cuma satu. Jadi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan, dicabit-cabit badannya, orang yang di atas pesawat meledak tidak ditemukan satupun potongan badannya, dengan orang yang mati di atas ranjang sama saja. Mereka melalui satu proses, yaitu sakaratil maut. Proses dicabutnya ruh oleh malaikat. Dan ini cuma dua keadaannya. Kata Nabi SAW, kalau dia orang mukmin, maka malaikat akan mencabut ruh yang sangat mudah keluar, seperti air dari mulut kendi. Dan tidak dirasakan sakitnya, gitu kan? Kecuali seperti gigitan semut saja. Dan kalau dia orang kafir, maka akan sulit ruh itu keluar sampai berantakan di tubuhnya, dan malaikat mencabut dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik sehingga berantakanlah bulu domba itu. Cuma itu dua keadaannya. Artinya teman-teman, kita ditusuk musuh, kita nggak lagi rasa aduh perut saya sakit, nggak ada lagi begitu.
Kita ditembak, kena peluru, gak lagi, aduh sakit, gak ada lagi begitu. Kita cuma lihat malaikat cabut ruh kita. Orang beriman akan mudah, selesai. Itulah yang menyebabkan para sahabat kena faham konsep ini, mereka gak pernah takut untuk mati syahid. Tapi ingat ya, ini bukan untuk pemberontakan. Kita tidak boleh memberontak dalam Islam. Tidak boleh buat kekacauan. Tapi di saat kita sedang berhadapan sama musuh, dan musuh itu betul-betul dalam Islam, seperti kasus Nabi SAW bertemu dengan Quraisy misalnya. Dulu di Indonesia kita dijajah sama Jepang, sama Belanda. Kita lagi dijajah, sekarang muslimin di Palestina dijajah oleh Yahudi. Mereka melawan, itu lain. Mereka melawan, di saat itu kita tidak boleh sama sekali mundur. Bahkan Bapak Ibu sekalian perlu tahu, orang muslim yang lari dari kancah peperangan, dosa besar. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, 7 induk dosa besar, salah satunya adalah lari dari kancah peperangan. Kecuali orang yang pulang, keluar untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya. Jadi nggak boleh. Nggak ada sifat pengecut dalam Islam. Bahkan Nabi SAW pernah datang oleh seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lagi jalan, ada perampok mau ambil harta saya? Kata Nabi SAW, perangi dia. Nabi nggak bilang kasih hartamu, perangi dia. Kata orang itu, ya Rasulullah, kalau dia bunuh saya, kau mati syahid. Kalau saya bunuh dia, kau nggak berdosa. Karena harta kita mau diambil. Sekarang perampok datang, masa kita mau kasih? Nah, Islam mengajarkan begitu. Tapi ini pada tempatnya, teman-teman sekalian. Bukan suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, teman sama teman, masyarakat, pemerintah. Ini nggak ada, ini bukan begitu. Tapi ini kepada musuh yang memang sudah jelas-jelas keluar untuk memerangi kaum muslimin. Begitu yang diajarkan dalam Islam. Jadi nggak ada sifat pengecut dalam Islam. Ini penting untuk digarisbawahi. Dan Nabi SAW berkata tentang Hamzah, aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya di surga. Allah. Ya. Nabi SAW juga berkata tentang Ja'far bin Abi Thalib, itu adalah kakak Ali bin Abi Thalib 10 tahun lebih tua, waktu terbunuh di perang Mu'tah, tangannya 2 dipotong oleh musuh. Kata Nabi SAW, Ja'far sekarang sedang terbang keliling surga dengan para malaikat, dan kedua tangannya diganti sayap oleh malaikat. Gitu kan? Dan di peperangan ini juga ada satu tadi lupa saya ceritakan, cerita tentang Handalah. Pernah dengar? Handalah itu terkenal dengan gasilun malaika, jenazah yang dimandikan oleh malaikat. Dia itu teman-teman, hari Jumat tanggal 14 Syawal menikah. Jadi hari Jumat malam itu malam pertamanya dia. Seperti biasa orang menikah, hubungan biologis. Subhanallah, selepas subuh, dia hubungan biologis hari Sabtunya tanggal 15 Syawal. Belum sempat mandi junub, tiba-tiba panggilan Rasulullah jihad, Quraisy sudah depan benteng Madinah. Dia ikut berperang, dalam kondisi dia junub. Lalu dia terbunuh belum sempat mandi junub. Maka Nabi SAW lihat jenazahnya, beliau alihkan matanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa dengan Handalah? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dalam riwayat lain, aku diperlihatkan malaikat yang sedang memandikan jenazahnya. Itu di sini syuhadanya. Ini saksi depan mata. Jadi teman-teman sekalian,